istirahat. Ya, masih semangat kan? Walaupun sudah jam terakhir pembelajaran. Alhamdulillah. Ya capek sedikit nggak apa-apa. Baik, sebelum mulai pembelajaran siang hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian Ibu akan presensi kehadiran kalian ya. Dengan setiap Ibu panggil, kalian berikan satu afirmasi positif kalian di siang hari ini. Misalnya, Putri, saya baik, saya hebat, saya rajin, saya hari ini bersemangat, saya hari ini sehat, dan baik. Yang pertama, Aden. Oh iya, keren sekali. Kemudian Alvin. Ya. Semuanya hadir ya hari ini ya. Alhamdulillah. Pada pertemuan kemarin masih ingat kita belajar apa? Coba itu yang sedang ngobrol sendiri. Tentang apa? Iya, benar sekali, tentang jual beli. Kemarin tentang jual beli, masih ada yang ingat materinya? Jual beli itu transaksi antara penjual dan pembeli karena ada suatu kebutuhan, misalnya barang atau jasa, seperti ya. Rukun-rukun jual beli, kalian ada yang mau ingat? Oh iya, silakan. Ya, apa aja? Ya, benar sekali, adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang yang dijual, dan tentunya adanya akad atau ijab kabul jual. Lanjut pada siang hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang piutang. Ya, sedia ya di PowerPoint. Hutang piutang. Oke, jadi hutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam, di mana pengembalian di kemudian hari dengan jumlah yang sama atau sesuai dengan perjanjian awalnya. Jadi peminjam itu tidak antara nominal awal dengan pengembaliannya itu sama. Itu yang hutang ya. Jadi tidak ada penambahan pembayarannya di pembayaran ketika si penghutang itu memberikan apa yang pernah dihutang dari pemberi hutang. Karena itu nanti akan dinamakan riba jika tidak sesuai dengan nominal awalnya. Kemudian hukum hutang piutang itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi haram. Jadi tergantung dengan kondisinya. Kemudian ayat yang membahas tentang hutang piutang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Ada yang mau membacakan? Ya, baik, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudhi'hu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ayat. Ya, artinya barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang banyak. Allah akan menahan lapang rezeki dan kepadanya kamu akan di. Jadi ini tentang ya. Kemudian hadis yang membahas tentang hutang piutang yaitu hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi tentang nasib seorang mukmin tergantung pada hutangnya selama ia melunasinya. Jadi siapa yang di sini masih punya hutang? Oh, ya, ini ya, dibayar ya. Kemudian hadis riwayat Muslim, mati di jalan Allah, mati syahid tembus segala sesuatu yang ada kecuali hutang. Jadi
bisa menutupi apa yang pernah hutang di dunia yang pernah dilakukan. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran itu juga membahas tentang karena seberapa rumitnya hutang yang akan menyebabkan seseorang itu susah kehidupan dunia dan akhiratnya seperti itu. Kemudian hadis riwayat Bukhari yaitu yang artinya aku adalah paling utamanya orang beriman. Barang siapa yang mati dan menghutang, maka wajib melunasinya. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka hutang itu dikenakan pada ahli warisnya. Jadi walaupun meninggal, hutang itu tidak terputus ya, tetap nanti akan menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Kemudian apa sih keutamaan memberikan pinjaman? Ayo yang bisa lihatnya. Akan digantikan dengan lebih baik oleh Allah. Iya benar sekali seperti itu. Sesuai dengan hadis, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membebaskan atas diri seorang muslim satu penderitaan dari penderitaan dunia, maka Allah akan mengagungkannya, mengangkatnya dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat kelak. Barang siapa yang memudahkan kesusahannya ada pada seseorang, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi misalnya dari mau memberikan pinjaman kepada petas itu baik karena barang siapa yang mudah urusan orang lain maka akan dimudahkan urusannya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya dalam menagih hutang tentunya harus ada adab atau tata keramanya. Jadi tidak bisa sembarangan ya kita mentang-mentang saya ada uang di si A gitu, hutang ke saya, jadi meremehkan bahkan menindas dan lain-lain itu tidak boleh ya. Jadinya ada adabnya. Itu tagilah hutang dengan cara yang baik. Kemudian memberikan tenggang waktu bagi orang yang kesulitan. Jadi misal orang itu berhutang kemudian sedang mengalami kesulitan atau masalah-masalah lain seperti masalah ekonomi dan lain-lainnya, kita juga sebagai pemberi hutang misalnya itu juga harus memberikan pengertian, memberikan tenggang waktu. Selagi kita masih punya, masih ada, masih cukup, kita tidak menindas mereka yang sedang berhutang dan sedang kesulitan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 290 yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tanggung sampai dia berkelaparan dan berilah mereka sebagian atas orang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian tadi kan kita sudah bahas tentang adab dalam menagih hutang dari sisi yang menghutangi. Sekarang dari sisi yang hutang dan yang menghutangi, yaitu adab dalam hutang. Yang pertama, niat yang kuat untuk membayarnya. Jadi kalau misal belum ada niat untuk membayar secara kuat, itu jangan berhutang karena dalam kesalahan besar. Kemudian selanjutnya yang kedua, tidak ada perjanjian kelebihan dalam pengembalian saat akan terjadi. Jadi antara hutang di awal dengan nanti ketika dibayarkan itu harus sama, tidak boleh ada penambahan jumlah nominalnya. Misalkan ya Aldo contoh sendiri, ya misalnya Aldo pernah berhutang kepada Ivy ya, hutangnya 10.000. Nah, nanti seminggu kemudian misalnya Aldo sudah bisa bayar, masih sama membayarnya 10.000. Bukan masih meminta uang lebih. Kamu 1.000 balikinnya jadi per hari 1.000 gitu, jadi 17.000. Itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi tetap 10.000. Kemudian menuliskan pernyataan ketika berhutang. Jadi di awal itu ada akad sama seperti jual beli.
Jadi ada angkanya. Dari awal itu si A menentukan berapa, sekiranya kalau mampu dibayar kapan, dan jika ada keringanan itu bisa berapa hari dan seterusnya. Intinya ada perjanjian awal, pernyataan awal dari si yang berutang kepada yang ditangis. Ya, memperbanyak doa bagi yang berutang. Jadi kalau misalnya kita berutang itu juga berpartisipasi mendoakan selama rezeki yang bermanfaat kita, atau bahkan bisa kita yang berutang itu juga berdoa untuk luas rezekinya, diberikan keberkahan rezekinya. Jadi tidak semata-mata karena Islam membolehkan hutang piutang kemudian ya sudah tidak apa-apa, toh juga boleh hutang piutang. Hanya masih ada usaha kerja keras dalam mencari rezeki, dalam mengubah takdir kita, dalam berdoa terutama ya, karena doa itu gratis ya. Ya ini poin penting, tidak menunda apa semuanya pembayaran. Ya benar sekali, tidak menunda pembayaran. Jadi sepertinya ibu katakan dari awal tuh sudah ada kesepakatan. Baik, sudah mencapai slide terakhir ya. Jadi pada materi ini apa hikmah yang dapat kita ambil? Ada yang bisa membantu ibu menjelaskan hikmahnya? Iya, silakan. Benar sekali. Berikan tepuk tangan semuanya. Ya, benar yang dikatakan oleh Alfi bahwa hikmah di hutang piutang itu Islam merupakan agama yang sangat memiliki kemanusiaan, memberikan kemudahan bagi yang sedang kesulitan agar sesama individu itu saling tolong menolong dan memiliki sikap empati apabila yang lain itu sedang merasa kesulitan. Tapi bukan berarti dengan adanya hutang piutang yang dibolehkan itu jadi semena-mena ya. Gak apa-apa lah Bu, kita hutang aja selagi dibolehkan juga, toh gak dosa gitu ya. Jangan salah, hutang itu juga bisa menjadi haram jika ada hal-hal yang menyebabkan apa? Misalnya hutangnya itu tidak pas dengan pembayarannya, kayak yang tadi ibu contohkan di awal yang pinjam 10.000 jadi 17.000 tidak boleh. Jadi selagi kita masih bisa mampu untuk berikhtiar, berdoa dan tentunya berusaha sendiri, ya jangan berhutang dari hutang karena berhutang itu boleh, tapi berat juga bila kita melaksanakannya karena tabungan itu punya akhirat. Meskipun itu masih syahid ya, yang dijelaskan di bawah. Oke, materinya sudah selesai. Kemudian dari materi pertemuan kemarin, jual beli kan kita belum ulangan kan. Minggu depan kita ulang materi yang tentang jual beli. Tapi pertemuan kali ini juga ada tugas, yaitu nanti dikirimkan link beberapa pengumpulan. Kalian ketik analisis fenomena atau kejadian yang pernah terjadi terkait yang tentang di kehidupan dunia. Harus yang pernah terjadi di kehidupan saya, yang pernah kalian amati, yang pernah kalian tahu gitu. Ada berita ya apa-apa, misalnya terpercaya gitu kan. Ada pertanyaan? Oh iya, betul sekali. Maksudnya analisis itu mengapa hutang-hutang itu dibolehkan dan hukumnya? Misalnya hutang-hutang dalam hubungan tersebut haram, apakah bisa menjadi sunnah, atau bisa menjadi wajib, atau bisa diubah, tergantung klasifikasi dari cara utang-utangnya ya. Jadi disesuaikan. Oke, cukup atau ada yang lain? Oh, di tulisan boleh juga. Yang penting itu di kolom Google kolomnya ini. Salah apa sih? Google Classroom maksudnya ya. Maaf. Ya, nanti apabila ada pertanyaan akan kalian
dengan pilihannya bersama. Ya, wajar karena ini memang pelajaran terakhir jadi. Tetap semangat, terima kasih semua yang sudah berpartisipasi, yang sudah ikut bertanya, ikut jawab, ikut pembelajaran dengan kondusif. Semoga sukses selalu dan jangan lupa dalam tugasnya diberikan. Kurang lebihnya itu maaf. Semoga bermanfaat dan diterapkan lebih bisa diri. Abdi baiknya di dalam pemberitaan. Kita berdoa kepada majelis sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.